Bagaimana cara menjaga kolbu ini biar elastis? Serahkan dia kepada yang menggerakkannya. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan, qulubu bani Adam baina isba'ain min asabi'ir rahman. Kolbunya manusia ada di antara dua jari-jari Tuhan. Tuhan di situ bahasanya Rahman. Berarti kolbu itu dikembalikan kepada zat yang maha penyayang. Berarti kolbu ini akan mengalami kembali ke fitrahnya yang sangat elastis itu jika dia penuh kasih sayang. Coba ikuti majelis yang mengajarkan kasih sayang yang unlimited. Apa arti suhbah? Suhbah itu secara bahasa berarti secara harfiah bersahabat. Tetapi juga berarti berguru, bertorikoh, bermajlis. Itu disebut dengan suhbah. Ya. Namun dalam bahasa Turki, mereka kalau sebut sohbet, sohbet itu ngumpul dengan syekh lalu mendengarkan kalam syekh. Seperti pengikut-pengikut Syekh Nazim Haqqani, Syekh Hisham yang masih hidup, itu mereka kalau mendengarkan pengajian disebut sohbet. Ya. Namun sohbet asal maknanya adalah bersahabat, berkawan, berguru, bermajlis, bergolongan. Maka sohbah ini ada yang umum, ada yang khas. Ada yang am, ada yang khas. Itu yang pertama yang mesti dipegang dulu. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum, kita hadir di setiap majelisnya, majelis yang umum. Ya, seperti ini, maka siapapun yang hadir sudah bersuhbah, tapi masih umum. Sekarang misalnya Al-Habib Omar lagi datang ke Indonesia, lalu antum datang, maka itu suhbahnya amah. Masih umum. Ya. Suhbah amah, ya karena umum, maka faedahnya pun juga global, tidak spesifik. Ya. Lain dengan misalnya Al-Habib Jiddan, Habib Ahmad, Habib Munzir, Allah yarham. Mereka betul-betul ngaji, sohbah khasah, ngaji secara khusus dan bahkan khidmat kepada Al-Habib Umar. Maka mereka disebut sohbah khasah, sohbah yang khasah. Nah, di dalam bertorikoh, itulah yang kedua itu yang disebut sohbah yang sebenarnya. Ya. Kalau begini ya lumayan lah. Ya dapat syafaat, dapat faedah, dapat. Tapi global. Ya, global. Nah, sohbah itu tidak akan bertahan kalau hanya mengikuti sebatas popularitas. Sama, mau ikut Habib Umar, mau ikut Syekh Fulan, Ustaz Fulan, ajangan Fulan, Abah Fulan, sama. Kalau cuma karena dia populer sebagai orang yang alim, Ustaz, Da'i, Habib, Syekh, Mursyid, nanti redup popularitasnya, kita nggak mau datang lagi. Ya, maka kita bersohbah. Ini karena apa? Nah, itu kelemahan sohbah ammah. Karena subah orang awam itu berdasarkan popularitas di YouTube kah, di Facebook kah, ya, di Instagram kah, apalagi satu lagi tuh yang mainan bocah-bocah, TikTok. TikTok. Ya. Namun saya punya keyakinan, tidak adalah orang yang Allah masyhurkan, melainkan itu karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia masyhur dengan izin Allah. Dan kita beruntung para habaib masih sering datang ke negeri ini, para masyaikh masih sering datang ke negeri kita. Nah, orang kalau bersohbah nggak melihat kuantitas, yang dilihat kualitas. Itu sebabnya kalau guru-guru ahli zikir itu, dia tidak masalah muridnya sedikit. Bagi dia, mending satu orang sama dengan 1000 daripada 1000 tapi abu-abu. Gitu. Ya.
Tapi jika yang satu ini kemudian bisa cloning 2, 3, 4, bahkan jadi 1000, bayangkan kekuatan rohaninya nanti. Dan antum coba bayangkan, Al-Habib Umar itu dari negeri Yaman, Yaman sedang konflik. Karena konflik, negeri konflik itu sulit maju secara peradaban. Peradaban zahir. Tapi bisakah logika kita menerima kenyataan? Allah justru munculkan orang yang maju peradaban batinnya dari negeri yang konflik, yang peradaban zahirnya tidak maju. Di situ nyari sinyal sulit. Ya, orang mau berkembang, ya ini ya, mungkin sinyal tempat antenanya mau dibuat dibom, ya bisa jadi begitu. Nggak maju-maju, konflik terus. Tapi Allah jaga tuh negeri Hadramaut Tarim. Wallahu alam. Kalau orang ekonom nyebutnya karena di situ ada minyak. Kalau bagi kita tidak. Di situ ada wali kutub. Ya, Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafiz. Ya. Ya, semoga beliau Allah panjangkan umurnya. Amin. Sehingga keberkahannya mengalir terus ke negeri kita dan kemanapun. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Orang kayak beliau itu beda loh dengan saya. Beliau ini nggak pernah ngomongin Wahabi. Nggak pernah nyindir Wahabi, nggak pernah ngeritik Wahabi di ceramahnya. Tapi Wahabi benci sama dia tuh, aneh. Kalau saya wajar kalau Wahabi benci, karena tahun 2019 ke belakang, itu kajiannya nyerang Wahabi terus jarang balik, karena kita disalahin ya kita balas, disalahin kita balas. Wajar. Kayak beliau ini, kalau yang bisa bahasa Arab, itu di YouTube ada kalimatnya. Kedustaan, kalau diterjemahin ya, Dajjal Umar bin Hafiz. Ada. Ya. Dajajilah. Ya. Dajjal Muzakhrafah. Gitu kalau balik-balik gitu, Muzakhrafah ini kan tipuan. Orang kayak beliau gak pernah bohong. Ya. Tidur itu pasti pakai adab-adab sunnah Nabi. Ya. Keluarga beliau itu hampir setiap saat, setiap hari mendapatkan hadiah-hadiah rohani. Apakah mimpi ketemu Rasul, apakah ilham, apakah udah nggak sempat maksiat sudah. Matanya kejaga. Nah itu kelebihan orang yang nggak punya internet. Udah nggak sempat maksiat di kamar. Kita nggak maksiat, tapi nonton Netflix kah. Karena sudah biasa melihat buka aurat, kita nggak ngerasa aneh lagi. Padahal waktu kecil lihat orang pakai rok pendek itu sudah kemudian ini bahaya. Sekarang kok udah biasa ini mata. Udah biasa di lumpur dosa. Maka tidak menganggap lagi orang yang berlumpur itu berdosa. Nah ini hati-hati. Dosa-dosa. Maksiat ya maksiat. Tidak akan selama-lamanya kita meridhoi maksiat. Tapi nggak boleh putus asa. Ya. Mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Imam Al-Khatib Al-Waziri? Beliau abad ke-9 Hijriah. Ya. Diperkirakan wafatnya, kalau di sini ditulisnya 891. Berarti di ujung abad ke-9. As-suhbah fillahi aslun kabir. Ya. Saya terjemah dulu yang atasnya. La tashab. Janganlah kamu bersohbah. Berguru maksudnya. Bermajlis. Berkawan. Nah ini kan lagi milih torikoh nih. Lagi milih majelis. Saya mau ikut majelis siapa ya? Saya mau ikut torikot siapa? Torikot banyak. Majelis banyak. Bukan berarti majelis itu jelek. Enggak. Mungkin enggak jodoh dengan kita. La tashab man la yunhiduka halu. Kamu tidak perlu meneruskan suhbahmu. Suhbah yang khasah. Bukan suhbah yang ammah. Suhbah yang mana? Yang khusus. Kalau ammah kita boleh ikut siapa saja. Ini suhbah yang khusus. Kamu tidak perlu bersuhbah kepada orang la yunhiduka halu. Hal dia, diamnya dia tidak membuat rohanimu bangkit. Nah, orang-orang ini diam saja. Dia cukup dia beramal. Dia mungkin gayanya segala macam atau aura kalbunya itu sudah menggetarkan kalbu.
sudah membuat kita tertarik untuk beramal. Nah, ini yang disebut dalam bahasa rohani, robitoh. Kita ingat saja guru kita halnya apa, langsung kita kemudian ingin taat. Gitu. Nah, orang yang mengingat dia tidak membuat hati kita ingin taat. Lalu bagaimana cara mengikat kolbu dengan beliau? Bagaimana caranya robitoh? Itu maksudnya. Ya. Nah, yunhiduka bahasa Arab itu dari anhadha yunhidu inhad atau nahdah. Maka sir pertama kawan atau guru yang mesti antum tahu, sukutuhu au haluhu nahdah ruhiyah. Dia diam tapi itu sudah membangkitkan rohani kita. Hal dia, amal dia nggak ngomong tapi dia beramal, dia punya hal, itu sudah membuat kita pengen jadi orang baik. Gitu. Ketemu orang begini, huwa mursyiduka, itulah mursyidmu. Wala yadulluka 'ala Allahi maqalu. Tapi ada juga yang kedua, udah ngomong tapi enggak menyentuh. Pembicaraan dia tidak yadulluka 'ala Allah, tidak membuka jalanmu kepada Allah, malah mempersulit. Kok menjelimet gitu. Atau malah mengkat jalan kepada Allah. Dan kita sedih hari ini banyak orang kemudian mengkat, padahal dia ahli baca kitab. Udah gak usah pusing-pusing ngaji hikam, benerin aja fikih ente. Masuk sini sudah. La yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Nggak begitu. Kita kalau nggak bisa ngajar hikam, jangan salahkan orang bisa ngajar hikam. Ngajar hikam itu bukan masalah pintar. Tapi dia pernahkah dulu belajar hikam? Jadi mengajar itu bukan masalah dia itu cerdas atau tidak. Tapi pernahkah dia menjalani bersuluk. Suluk itu menempuh jalan itu. Kalau saya tidak bisa jadi insinyur, jadi arsitek, saya bodoh nggak? Belum tentu. Kan saya bukan teknik sipil. Ini nggak ada urusan. Jadi tidak bisa mengajarkan suatu bab. Bukan berarti bodoh. Memang bukan pakarnya. Mungkin bidangnya di bagian yang lain. Maka saya misalnya nggak perlu saya bilang, nggak usah belajar arsitek. Nggak usah. Kalau begitu ngomong, jadi nggak di masjid? Maka seharusnya pakar-pakar agama, ketika dia beda paham dengan seseorang, karena orang itu beda pakem dengan dia, beda keahlian dengan dia, cukup katakan, saya tidak mengerti. Cukup kamu langsung saja kepada dia. Ya. La tashab man la yunhiduka haluhu, wa la yadulluka 'ala Allahi maqal. Maka tidaklah kamu perlu bersuhbah, berkawan, berguru, dengan orang kalau kamu bermajlis dengannya, tidak membuat hal rohanimu bangkit. Jika dia berkalam, berceramah, mengajar, atau ngobrol, tidak membuat kalam-kalam dia menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ciri-ciri suhbah, orang yang akan kita suhbahkan pertama, halnya, diam dia, membuat rohani kita bangkit. Diam itu bisa berarti dia cuma beramal, dia nggak nunjukin kalam apapun, tapi dia cuma berriadah, ya, menunjukkan sisi yang lain. Dan yang kedua, qauluhu dalilun 'ala Allah. Kata-kata dia menjadi dalil penunjuk jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud ini? Jadi kalau kamu punya guru, isinya nyalahin orang, hatta ngakunya aswaja, apalagi bukan aswaja, cukuplah. Nanti malah mengeraskan hatimu. Itu sebabnya saya sudah jarang ngaji ngeritik Wahabi. Bahkan hampir sudah nggak ada. Kalaupun ada cuma menanggapi apa yang disalahkan Wahabi. Terakhir kita buat kajian Al-Mutasyaddidun, kitabnya Syahali Jum'ah, di jalan apa namanya itu Pak? Saya ingat Winong ya, jalan Winong. Nggak tahu tuh ya. Saya lanjut nggak kajiannya tuh. Kitabnya sudah khatam. Dan saya niatkan setelah ini mengurangi
interaksi seperti itu. Jadi kalau ada Wahabi yang tersinggung ya saya mohon maaf juga lah. Oh, namanya orang baca kitab ya kan. Jadi ada dua karakter kawan atau guru yang perlu kita pertahankan. Inilah disebut sahabat sejati. Satu apa? Diam dia sudah membuatkan kita terkondisikan. Rohani kita bangkit. Yang kedua, kalau dia berkalam, kalamuhu dalilun ala Allah. Kata-kata dia menunjuk jalan kepada Allah, bukan ngekat. Udahlah, ngapain kau repot-repot zikir. Ada kan ngomong gitu kan? Apa yang repot-repot ngaji hakikat? Kalimat-kalimat begitu memutus jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya kecewa dengan orang begitu. Apakah ngomong dia aswaja, apalagi dia bukan aswaja. Aqul, kata Imam Al-Khatib Al-Waziri. Nah, ini beda dengan syarah kitabnya, beda dengan yang di PSD ya. Yang di Buaran ini beda. Yang di Buaran kitab Ibnu Abbad, yang ini kitab Al-Khatib Al-Waziri. Ya, jadi nggak akan ada pengulangan kecuali cuma hikmahnya. As-suhbah fillahi aslun kabir. Jadi ada yang disebut suhbah khassah, itu ujungnya disebut suhbah fillah. Bersahabat fillah. Apa beda fillah dengan lillah? Lillah karena Allah. Kalau fillah, lenyap, fana, haram, habis ego kita dalam egonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sohbah fillah itu tidak lagi aku kecil, yang ada cuma aku besar, yaitu Allah Subhanahu. Orang yang seperti ini habislah ananiyah. Maka ketika dia bersahabat bukan karena ada kepentingan. Kalau zaman now, nih 2023, mau 2024, orang datang ke kiai, biasanya mau nyalek. Mohon maaf nih kalau ada caleg di sini. Ya, semoga tersinggung. Mau nyapres, mau nyalon jadi gubernur kah? Salah nggak? Ya daripada dia datang ke dukun, ya mending datang ke kiai. Gak apa-apa. Makanya kiai-kiai pun jarang yang tolak. Sejauh ini kalau saya masih tutup pintu. Kita masih fokus ngaji-ngaji ya. Insya Allah. As-suhbah fillah aslun kabir. Orang-orang yang bersuhbah, bermajlis, bertariqah, bermursyid, fillah, karena atau setelah meleburkan keegoannya, keakuannya, nafsiyahnya dalam kebesaran Allah, itu aslun kabir. Itu adalah pokok. Kalau pokok di Malaysia itu pohon. Aslun ini asal. Adalah inti yang besar sekali. Asal yang besar sekali. Kalau orang punya, insya Allah dia sukses dalam menuju jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad hatha 'alaiha min ahlillah jam'un katsir. Raghaba fiha asy-syari' fabadir lis-suhbati lillahi wa sari'. Lalu beliau menyebutkan ada sebuah riwayat. Ada seorang tabi'in namanya Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani. Ini seorang tabi'in. Beliau ini tabi'in tapi sudah dewasa. Bertemu sahabat yang masih muda. Namanya Mu'az. Mu'az ini sahib Sayyidina Ali. Dulu waktu ke Yaman ditugaskan bersama. Sayyidina Ali bertugas, Sayyidina Mu'az bertugas. Dan Mu'az itu disebut oleh baginda Nabi SAW, a'lamuhum atau afqahum bil halal wal haram. Sahabat yang paling mengerti hukum fikih, halal dan haram. Kalau Sayyidina Ali, babul ilm, pintu ilmunya Nabi SAW. Maka semua ilmu apapun yang ada di Nabi, pintunya beliau. Ya, SAW. Apa kata Sayyidina Abu Idris Al-Khawlani kepada Sayyidina Mu'az? Ya Mu'az, ini setelah ketemu beberapa hari, inni uhibbuka fillah. Aku sungguh
sangat mencintai engkau fillah, dalam kebesaran, dalam rahmat, dalam cintanya Allah SWT. Ini berat nih kalam. Ya. Kalau belum sampai di makom ini, jangan ngomong gitu ke orang. Karena sekali ngomong begini, taruhannya Allah. Jadi yang dulu pernah gunakan, "Yuhibbuka fillah ya akhi", tahu-tahu besok tengkar, ya salam. Tidak masuk. "Yuhibbuka fillah ya akhi", masalah dikit, kemudian apa bentrok, konflik. Itu nggak masuk. Kalau sudah uhibbuka fillah, maka yang dibesarkan cuma Allah SWT. Kita menyampingkan diri kita. Saya sudah pernah sampaikan ya, beratnya baca inni uhibbuka fillah. Faqala lahu, setelah itu Sayyidina Mu'az mengatakan, absyir, thumma absyir, thumma absyir. Hendaklah engkau bergembira. 3 kali. Hendaklah engkau bergembira. Hendaklah engkau bergembira, wahai Abu Idris al-Khawlani. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah SAW. Aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, yunsabu li ta'ifatin minan nas karasi haula al-'arsy yaumil qiyamah. Akan nanti ditancapkan ada kursi untuk sekelompok manusia di sekitar arsy. Di sekitar arsy. Wujuhum kal qamar lailatal badar. Wajah mereka seperti rembulan di malam purnama. Kalau ngelihat purnama, matanya sakit nggak? Kayaknya nggak puas gitu ya, mata ngelihat. Maksudnya adalah wajahnya indah sekali. Yang lain gelap, udah kalah semua dah. Ya. Yafza'un nas wala yafza'un. Di padang mahsyar, nanti semua orang gelisah, kaget, ketakutan, yafza' wala yafza'un. Mereka tidak ketakutan. Mereka tidak kaget. Mereka nggak jantungan. Mereka santai. Karena ujian mereka sudah selesai di dunia. Wa yakhafun nas wa la yakhafun. Orang-orang pada ketakutan, dia tidak ketakutan. Wa hum awliya'ullah la khafun alaihim wa la hum yahzan. Mereka itulah kekasih-kekasih Allah yang disebutkan di surat Yunus ayat 62. Surat Yunus ayat 62 yang la khafun alaihim wa la hum yahzanun, yang tidak ada gelisah di hatinya dan tidak ada kesedihan yang berarti. Lalu Sayyidina Nabi SAW ditanya, man haula ya Rasulullah? Siapakah mereka itu, wahai baginda? Apa kata beliau SAW? Ini perhatikan. Humul mutahabbuna fillah. Dalam hadis Abu Daud, Allah berkalam, humul mutahabbuna fiyya. Kalimatnya lebih canggih di Abu Daud. Kalau ini versi riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak. Mereka lah orang, kata Allah Ta'ala, yang saling mencintai, bersohbah. Orang kalau cinta pasti berkorban. Tidak ada cinta kecuali berkorban. Korban waktu, korban harta, korban perasaan, korban pikiran. Semuanya. Humul mutahabbuna fillah. Mereka orang yang saling cinta. Mereka saling cinta fillah. Hanya dalam cintanya Allah. Hanya dalam kebesarannya Allah. Bukan karena partainya sama. Bukan karena sama-sama NU. Bukan karena sama-sama Muhammadiyah. Bukan karena satu kampung. Bukan karena satu thariqah. Bukan karena satu mazhab, satu manhaj. Tapi karena fillah. Gimana? Sudah ketemu orang begitu? Ya. Orang begini nggak gampang tersinggungan. Tersinggung dikit nggak apa-apa. Orang begini nggak pelit. Orang begini nggak pelit. Sama temennya nggak pelit oleh sama gurunya. Sama temennya dia berani. Maka sahabat-sahabat Nabi antum nggak akan paham bagaimana ini terjadi. Dia punya istri, dia talak lalu dikatakan kamu nikahin istriku. Tuh, ada nggak yang sanggup begitu? Nggak sanggup kita, apalagi pakai lagu dangdut.
nggak sanggup. Dulu begitu. Al-Ansor dulu ketika muhajirin datang seperti itu. Bahkan cinta kemakhlukannya kepada perempuan yang dia sangat cintai, dia talak. Kamu pilih ini istriku cantik-cantik semua. Terus begitu. Karena gak ada modal, saya modalin. Nikahnya dimodalin teman. Maka disebut mu'akhah. Rasulullah SAW mempersaudarakan mereka. Bayangkan ini orang kita cinta, kita serahin ke orang. Berarti cinta egonya yang disebut cinta nafsiyah, cinta ananiyah. Kalau di kitab psikologi Islam, ya, al-falsafah nafsiyah dalam Islam disebut ananiyah. Dalam ilmu tasawuf disebut nafsiyah. Keegoan, keakuan. Sanggup ya? Kata dia, ini rumahku, pakai. Abdurrahman bin Auf dikasih duit, dikasih ini semua. Saya nggak butuh. Saya cuma butuh modal sedikit saja. Nanti saya akan berusaha di pasar. Karena dia mengerti pasar. Antum kayaknya ingin disubsidi terus. Ya, so pasti. Nggak bisa jadi Abdurrahman bin Auf. Jadi, kullu mahabbatin fiha udhiyah. Setiap cinta pasti ada pengorbanan. Nggak ada, enggak. Namun orang kalau cinta merasa berkorban, enggak terasa. Coba nafkahin istri udah lama ya, Pak Ketua? Berasa nggak? Nggak berasa, karena cinta sama istri. Paham maksudnya? Coba bukan istri kita. Kita nafkahin, mau nggak? Enak bener ente gitu ya. Itu baru cinta dunia yang diikat dengan pernikahan. Kita sudah begitu mau berkorban. Gimana kira-kira kalau cintanya karena Allah SWT? Ini nggak difahami oleh orang yang cintanya cinta melankolis itu nggak masuk. Cinta-cinta nafsiyah nggak masuk. Nah, tadi aja coba antum bayangkan ditukar bininya lakinya. Saya pun sampai hari ini sulit memahami itu. Begitu para sahabat billah. Ya. Maka dia ketika melihat keanehan di sahabatnya, dia kemudian gak akan meninggalkannya. Bersamain terus. Ada yang kurang disempurnakan. Ada yang sempurna ditambahi. Begitu terus. Dan kalau sudah ngomong, wih numika fillah, gak boleh tinggalin dia. Apapun keadaannya. Ya, berat nggak? Berat. Supaya nanti di akhirat seperti ini baru terjadi. Bukan urusan dunia ini. Allah itu dunia nggak? Allah akhirat nggak? Nggak juga. Allah itu bukan dunia, Allah itu bukan. Maka al-mutahabbuna fillah itu melewati dunia dan akhirat. Mereka lah yang disebut az-zahiduna anid darain. Orang yang sudah menalak dunia bahkan akhirat. Maka nanti orang-orang ini ketika mereka sudah di depan surga, itu mereka balik lagi. Temanku belum ada, cari lagi. Dia nggak egois. Pintu surga udah dibukain sama Rasulullah SAW. Rasulullah orang terakhir masuk surga. Walaupun beliau udah masuk tadinya. Masuk dibukain, keluar lagi nyari. Maka orang-orang yang mewarisi cinta ini, dialah yang disebut di kolbunya Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah yang nanti ketika tawannya, muridnya, gak kelihatan di depan pintu surga, dicari lagi. Biar muridnya dulu masuk. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, nanti walaupun banyak umat sebelum, tapi umatku lebih dahulu masuk surga. Beliau nanti tuh. Selesai umatnya masuk surga, mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam minta syafaat kepada Rasulullah, punya umat. Umatnya pun diberi syafaat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi kan umat terdahulu nggak sebanyak sekarang. Lebih ribet ngurusin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang nggak punya wirid banyak, torikot juga nggak jelas, ma'rifat juga amburadul. Modal antum cuma satu, suhbah.
Udah suhbah aja. Nggak hanya ikut pengajian. Kalau ikut pengajian mah gampang, cuma dengerin doang. Bukan hanya wiridan. Kalau wiridan gampang. Tebar tasbih, tebar sejadah, putar tasbih. Sohbah itu membersamai majelis guru kawan dunia sampai akhirat. Baru tuh sahih. Ya. Sabar dulu ya, sabar dulu. Nanti semangat-semangat datang-datang, buya, uhibbuka fillah dulu. Jangan sembarangan ngomong uhibbuka ketika gejolak di hati sudah kuat. Tapi bukan karena nafsiyah, karena habis pengajian ini. Tapi memang sudah ada ruhnya yang berkalam. Ya. Nggak usah dikalamkan. Nanti akan muncul dia keluar tanpa disadari. Seperti Abu Idris Al-Khawlani. Ketika berkalam begitu, dia nggak jawab. Dia nggak jawab. Ini uhibbuka fillah, dia nggak jawab. Dia cuma bilang absyir. Ah ini, uhibbuka fillah tidak memerlukan jawaban dari orang yang dicintai. Maka di uhibbuka fillah yang dicintai sebenarnya Allah. Tapi secara zahir Allah ini menumpah ruahkan kasih sayang itu kepada ahlullah. Keluarga-keluarganya Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, hamba-hamba Allah. Maka mereka mencintai orang-orang itu, lingkaran itu. Itu yang disebut al-mutahabbuna fillah. Lagi saya tanyain, Allah itu bukan dunia, bukan akhirat. Akhirat itu bukan Allah lah, akhirat itu makhluk. Surga makhluk bukan? Neraka makhluk? Makhluk semua. Kita bukan ilahi anta maksudi. Yang kita tuju hanya Allah. Jika bertemu Allah itu dalam surga, maka kita merindukan surga. Jadi kenapa surga dirindukan? Karena di dalam surga bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa neraka nggak perlu kita rindukan? Emang ada yang rindu neraka kan? Bukan masalah siksaannya. Siksaan paling berat itu adalah tidak bertemu Allah yang punya surga dan neraka. Fabisuhbati yantafi 'anil ruhil karb. Kalau orang sudah bersuhbah, maka ruhnya, energi ruhnya akan lebih dominan daripada nafsnya, jiwanya. Ini ada ruh, ada jiwa, nafs. Kalau jiwa kita yang dominan, ego muncul, mulai jadi juri kepada guru, mulai kemudian nilai-nilai teman, mulai nanti seperti banyak orang ngomong, kalau dia wali, pasti salaman sama aku. Kalau dia wali, pasti dipanggil aku. Ente siapa mau dipanggil-panggil dia? Nah, itu enggak sahih itu kazib. Ghair wasil, bahkan su'ul adab. Su'ul adab kepada Allah, su'ul adab kepada Rasulullah, su'ul adab kepada wali-wali Allah. Karena ngomong kewalian. Kewalian ini prerogatif ya, otoritasnya Allah, Rasul dan para aulia. Wa yatasa'adu 'ala safar ila Allah. Jadi orang yang bilang, "Oh, tarekat itu susah." Karena dia enggak punya suhbah. Zikir itu susah karena enggak punya khusyuk itu sulit, padahal ustadz kiai udah 30 tahun. Ngajar kitab udah 30 tahun nih. Hafiz Quran lagi. Apa yang saya dengar ngomongnya? Khusyuk itu sulit, ustadz. Udahlah. Ya salah. Kalau orang hafiz Quran, ngerti baca kitab, lama di pesantren, juga kampus UIN kah, Timur Tengah kah, atau lama ngaji di Habib Syekh Fulan, terus ngomong begitu. Terus gimana nasib orang-orang awam? Nah itu orang yang wala yadulluka 'ala Allahi maqalu, kalam dia tidak membukakan jalan kepada Allah. Nah, apa yang mau dia buka? Dia tidak mengerti jalan itu. Yang dia tahu nahu sorof. Nahu sorof ngerti. Maka kalau ada orang salah, dia tahu salahnya orang. Sunnah bid'ah ngerti. Tapi giliran dalil Allah nggak mengerti. Dia mengira bisa menentukan nih sunnah bid'ah ini sudah selesai masalah. Itu kan ilmu alat. Menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ilmu itu alat semua. Walaupun dalam ilmu ada yang disebut ilmu alat, ilmu maksud. Tapi sebenarnya semua itu
hanya perangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Bener ya? Susah zikirnya. Antum sendiri. Coba datang ke mursyid syekh. Pasti nanti bisa duduk lama zikir. Kata syekh. Ketika mau amalkan ini ya. Aku ijazahkan ini. Langsung gitu kita semangat. Cuma denger di YouTube. Kalau di YouTube mesti pakai digombalin dulu sama YouTube. Amalkan ini. Kamu akan kaya 7 keturunan. Nah, baru tuh mau ngamalin. Kalau saya udah nggak percaya gitu-gituan. Apa urusan? Emang kalau nggak ada kaya 7 keturunan terus nggak mau ngamalin? Zikir penenang hati. Jadi kalau nggak tenang hati terus kamu nggak zikir. Zikir cintanya mesti bersyarat. Ini al-mutahabbuna fillah. Dia ngapain pun nggak ada syaratnya. Yang penting Allah sudah. Allah kalam langsung. Ya, mafi syarat. Nggak ada syarat-syarat. Nggak ada yang disebut in condition itu nggak ada. Ya. Wa yatasa'adu ala safar ilallahi junudul qalb. Jadi tentara-tentara kalbu itu akan kemudian membantu dia untuk jalan kepada Allah, untuk menjalani amalan-amalankah, perjuangan-perjuangankah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'alan nasi bis-suhbah wa aula man lam yu'alliqil himmah illa bil maula. Dua tadi, kenapa orang tadi hal diam dia sudah membuat kita bangkit? Kalau dia berkalam membuka jalan kepada Allah. Apa sir dia? Kata Imam Al-Khatib Al-Waziri, lam yu'alliq al-himmah illa bil maula. Kalbunya tidak terikat sama sekali dengan dunia, tidak juga dengan akhirat. Kalbu dia hanya terikat dengan Allah, Rabbud dunya wal akhirah. Tuhannya dunia, Tuhannya akhirat. Terus kita masih perlu minta surga nggak? Perlu. Masih perlu minta dibebaskan di neraka ya? Wajib. Emang ada orang yang cinta kepada Allah masuk neraka? Itu cuma syair sufi. Sufi-sufi itu bersyair. Jadi sufi-sufi itu kalau ngedangdut tuh kalimatnya lebih gila. Coba antum dengerin. Ini terjemahan aja ya. Ya Rabb, in radita anni wa ana finnar faf'al ma syi'ta. Ya Allah, jika engkau ridha aku di nerakamu, ya sudah lakukan sesuka. Gila kata. Jika engkau ridha. Jika engkau, ada nggak Allah ridha sama hamba terus masukin ke neraka? Ada nggak? Bahasa-bahasa begini nggak difahami sama orang yang kolbuhu qasi. Kolbunya keras. Apalagi pembid'ah tasawuf. Nggak ketemu dia. Ini bahasa-bahasa pencinta. Sama dengan seorang perempuan ngomong gini. Kalau kamu membenci aku, tinggalin aku. Bener. Sama bocah nggak ngerti cinta ditinggal. Pernah ngeliat nggak cewek tiba-tiba di jalan sendiri? Itu cowoknya konyol itu. Ya. Nggak ada cowok begitu. Ya. Itu bukan rijal. Ya. Dia separuh-separuh cewek itu dia orang. Istri ngomong nih, ya, cerain aku. Laki nggak ada ceritanya. Gitu baru laki-laki. Ya. Gimana? Perempuan kalau ngomong cerain aku, dia tahu nggak bakal dicerain. Insya Allah. Sama, itu bahasa-bahasa cinta. Kalau ke makhluk aja begitu, apakah lagi bahasa-bahasa dia kepada Khalik. Ya. Nggak boleh tersinggung ya. Kayaknya ada yang habis begitu deh. Nah, ini cuma untuk memahami, kok bisa ya? Karena ahlullah, kekasih-kekasih Allah, keluarga Allah, itu ke Allahnya bukan hubungan pahala dan siksa, pahala dosa. Hubungan mereka hubungan cinta. Adakah kita dengan Rasul hubungannya hubungan cinta? Bukan hubungan qada'ul hajat. Cuma untuk menunaikan hajat. Rasulullah ini tempat buang hajat kalian deh. Kalau ada hajat, datang ke Rasul. Kalau nggak ada hajat, terus nggak ke Rasul gitu. Ya. Betul, Rasulullah itu qadil hajat. Tapi kalau ahlullah, hajat terbesar dia bukan urusan duniawi.
Urusan terbesar dia apa? Ya Rasulullah, apakah boleh aku merasakan cinta kepada engkau dan cinta engkau kepada aku? Itu hajatnya ahlullah. Jadi kalau kita baca sholat qada'ul hajat, gimana sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina salatan taqdi lana. Hah? Gimana kalimatnya? Taqdi biha hawaijuna itu. Nah, itu terserahlah kalimat antum, itu kan sholawat buatan ulama itu ya. Ya Allah, sampaikan sholawatku kepada Nabi Muhammad. Sholawat yang membuat hajat kami dikabulkan. Hajat kami ditunaikan. Kalau orang cinta dunia, kebayang dia apa? Rumah ya Allah, mobil ya Allah, yang jomblo kawin, fulus ya Allah, duit, semua dunia. Orang yang zuhud, yang kebayang dia surga, mayat, ini naik kelas. Orang yang zuhud, nah antum yang mana nih? Zuhudnya udah bener ini. Zuhud khalas yakfi. Ente zuhud, itu sudah cukup. Tapi apalagi arif, kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hajatnya orang yang kenal Allah? Bertemu pintu menuju Allah. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi, nah itu hajat kita. Ya. Jadi kalau baca salawat hajat, yang dibayangkan adalah liqa' ma'an Nabi, syafa'atun Nabi, ya, syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya. ذاك الذي ينهض بك صحبته وينفعك والله مودته وخلته هو الكبريت الأحمر. Kata beliau, orang yang kolbunya nyangkut kepada Allah itulah kata-katanya sama, kitab yang dibaca sama, tapi kok rasanya berbeda. Kenapa? Karena kolbunya terhubung kepada muqallibul qulub, yang menggetarkan kolbu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk bagian dari mereka. Amin. Rabbal alamin. Nah, orang inilah disebut Al-Kibrit Al-Ahmar. Salah satu judul kitabnya Imam Ibn Arabi. Al-Kibrit Al-Ahmar, ya, batu, apa kalau batu cincin yang merah, bagus itu. Ya, ruby, tapi yang harganya di atas rada 5, kira-kira gitu. Itu mereka sebut Al-Kibrit Al-Ahmar. Itu dicari. Saya pernah pegang salah satu jenis batu itu, pegang di sini, dinginnya sampai ke sini. Ada satu jenis batu begitu. Dulu waktu kita masih kecil, nggak senang sama batu. Pas datang ke negeri banyak batu, kok bagus ya, baru senang pakai batu. Wal kans, orang ini disebut perbendaharaan. Kans. Kanzun. Ya. Alladzi qalla ayuzfar. Sulit sekali untuk ditemukan. Orang begini. Ya mohon maaf. Kebanyakan orang itu kalau nggak pengen kaya, pengen terkenal. Itu aja. Kalau nggak pengen kaya, terkenal. Kaya itu supaya terkenal. Terkenal supaya kaya. Lu bolak-balik aja tuh. Kan banyak tuh yang udah kaya-kaya sekarang pengen jadi penguasa. Nah itu. Terus gimana? Mau dia ustadz, mau dia politisi, mau dia pejabat, mau dia dosen, mau dia guru ngaji. Dua aja. Pengen viral, pengen kaya. Dua aja. Orang begini nggak perlu sama dia. Bagi dia cukup kita bicarakan zat yang maha viral. Cukup ceritakan tentang sosok yang sangat viral. Baginda Nabi Muhammad SAW. Nggak perlu dia viral. Cukup sebut-sebut namanya yang maha kaya. Siapa yang maha kaya? Cukup ceritakan akhlak orang yang kolbunya selalu dikayakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Maka mereka disebutkan perbendaharaan yang gak pernah habis. Karena dia kredit kolbunya langsung dari Allah. Bukan dari baca kitab. Kalau kredit kolbunya dari baca kitab, baca ada, dia pede baca, ngajar. Tapi kalau kolbu sudah berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Nggak ada kitab pun dia masih bisa menjelaskan. Nggak baca kitab pun, kalam itu betul-betul masuk ke dalam kalbu. Itulah Rasulullah SAW. Itulah para sahabat. Itulah wali-wali Allah, pewaris para sahabat. Ya, semoga kita termasuk juga bagian mereka. Amin ya rabbal alamin. Kalau bukan kita yang menyampaikan, semoga kita yang mendengarkan penyampaian itu. Ya. Bahkan di kitab ini disebut, mereka lah yang disebut kimia us-sa'adah. Apa arti kimia? Kimia, ilmu kimia apa? Ilmu tentang partikel-partikel, molekul-molekul gitu ya. Tolong dikoreksi yang pakar kimia. Bener ya? Hah? Zat. Nah, zat itu bahasa Arab. Hidrogen itu namanya. Jadi zat-zat yang terkecil, itu yang disebut dengan kimia. Bahasa Arab kimia itu boleh diterjemahkan inti. Ya, inti segala sesuatu disebut kimia. Kimia us-sa'adah berarti inti daripada happiness. Kebahagiaan. Di kolbu dia ada rahasia kebahagiaan. Maka orang ini boleh berbagi kebahagiaan. Kalam-kalam dia bikin takut kita, tapi juga bikin bahagia kita. Maka dialah pewaris Rasulullah. Basyiran wa nadhira. Basyiran wa nadhira. Juga memberi kabar gembira, juga memberi kabar yang bikin hati kita berkecamuk. Ma kimya'ul ma'arif illa suhbatur rajulil 'arif. Ma kimya'us sa'adah illa suhbatu ahli siyadah. Tidaklah inti kebahagiaan itu kecuali kamu bersuhbah dengan ahlus siyadah. Ya ahlullah tersebut. Tidaklah inti daripada ma'rifat kecuali suhbatur rajulil 'arif. Kecuali engkau bersuhbah dengan orang yang arif itu sendiri. Jadi bisa nggak mendapatkan ilmu itu dengan baca kitab? Kitab ini cuma media untuk merekam kata-kata. Tapi dia tidak bisa merekam rasa. Nggak bisa. YouTube bisa nggak merekam kata rasa? Nggak bisa. Tapi kalau antum tasdik, terhubung kolbu dengan yang ngomong di YouTube, baru rasa itu muncul. Makanya ada 10 orang nonton talqin. Itu ada yang nangis, ada yang bingung. Loh kok yang samping nangis ya? Ini kali ya. Ada lagi, dia ingat bapaknya kali udah meninggal. Aneh-aneh interpretasi. Jadi ada yang nyambung, ada yang tidak. Kenapa? Kita itu tidak akan nyambung dengan seseorang kalau kajian online, kalau nggak cinta dan kenal dengan orangnya. Itu tips kalau antum kajian online, cintai orangnya. Ya, cintai bukan fisik dia, cintai batinnya dia. Kalau sudah cinta batin, fisiknya mengikut. Jangan cuma cintai ilmunya. Ini sudah hadir baru yang dicintai ilmunya. Sosoknya belum. Nanti sosoknya berubah, kita kemudian berubah juga. Nah, itu terjadi pada banyak orang. Meninggalkan gurunya dan mursyidnya. Ya. Qala Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi. Berkata Imam Abul Abbas Al-Mursi, guru dari Mu'ta'ilah, Sakandari, Qadasallahu sirrahu, Mada asna' bil kimia? Wallahi laqad sahibtu akwaman yushiru ahaduhum ila syajaratil yabisah fatusmiru lil waqt. Ini saya nggak usah terjemah lah ya, ini bab karomah. Tapi maksud dia bolehlah diartikan. Masih perlukah aku belajar ilmu kimia? Dulu kimia itu bukan kimia ilmiah. Dulu kimia itu kimia rohaniah. Jadi dia bisa menggerakkan, merubah molekul-molekul senyawa dengan senyawa itu dengan kekuatan batiniah dia. Itu disebut dulu ahli kimia dulu. Kita nyebutnya kimia murni zaman dulu. Sekarang kimia murni pun sudah berbeda. Beliau ini ditanya orang nanya, kamu belajar ilmu kimia kemana? Apa jawaban dia?
apakah aku masih perlu belajar kimia? Kata beliau begitu. Kimia yang lama itu, yang sakti itu. Kalau sekarang disebut ilmu hikmah, ya, yang bisa datengin emas di bawah sajadah. Nah, itu ilmu kimia dulu tuh ya. Paham maksudnya? Masa aku masih perlu belajar kimia? Kata beliau. Laqad sahibtu aqwaman. Aku telah berguru, bersahabat dengan orang-orang. Ya. Yushir aduhum. Dia cuma nunjuk pada pohon yang kering. Maksudnya orang. Dia cukup nunjuk kepada orang yang hatinya kering. Fatusmirul waqt. Air matanya langsung. Paham nggak? Secara harfiah, ada pohon nggak berbuah. Pohonnya kering. Ya. Kita nyebutnya apa? Di musim-musim gugur itu gersak. Ditunjuk pohon, langsung berbuah. Keluar daunnya langsung berbuah. Dulu zamannya begitu. Tapi maksud Abu Abbas Al-Mursi bukan itu. Karena dia sering pakai kalimat-kalimat kinayah, apa? Siloka. Ya. Apa kata dia? Saya masih perlu nggak belajar kimia menurut kamu? Aku berguru dengan orang, dengan suatu sosok, dengan beberapa kelompok. Dia tunjuk, maksudnya dia talqin, dia bimbing orang yang hatinya keras. Cukup dengan kalam beberapa kalimat, kolbunya langsung lembut, air matanya langsung menangis. Itu langsung berbuah. Itu maksudnya. Paham maksudnya? Gimana? Udah ketemu belum yang begitu? Semoga segera ketemu ya. Makanya benarlah kalimat man la syaikha lahu la qiblata lahu wa man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Orang yang nggak punya guru nggak punya arah. Maka dia ngomong, bertarekat kok sulit. Buya Aldomi ini doktor tafsir. Bertarekat sulit nggak Buya? Happy-happy aja. Apalagi ada orang ngomong ini, ente bertarekat tergila loh. Ada yang ngomong gitu nggak? Orang yang halu dan gila belajar tarekat itu karena sebelumnya dia punya bawaan ilmu-ilmu yang nggak benar. Tapi kalau dia khalis, udah bersih, ditinggalkan ilmu-ilmu yang jahat. Kalau dosa nggak mungkin bersih. Ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu apa, tinggalin dulu kalau belajar thariqah, belajar tasawuf. Ya, mandi tobat. Ya Allah, jika ada yang buruk, lepaskan. Lepas deh. Orang yang melepas ilmunya dengan kesadaran, itu lebih mudah daripada dilepas pakai ruqyah. Pakai ruqyah nanti kesakitan, bisa teriak-teriak. Tahu-tahu jadi macan, orang jadi macan. Itu kan GOBLOK. Jangan dibaca. Gimana Pak? Udah, 8:30. Lanjut, satu hikmah lagi. Satu hikmah lagi ya. Rubbama kunta musian. Nah, ini sudah beda tema. Masih sohbah tapi sohbah yang lain. Rubbama kunta musian fa'araka al-ihsana minka sohbatuka ila man huwa aswa halan minka. Barangkali rubbama kunta engkau musian melakukan keburukan, kesalahan. Tapi nggak ngerasa salah ngomong ini. Masih mending gua kayak. Ada yang ngomong gitu nggak? Masih mending gua begini. Ada yang lebih parah dari gua kayak. Ada yang ngomong gitu nggak? Mencari pembenaran. Coba orang begini la yuflih abadan. Kata Imam Nawawi, "Rubbama kunta musian fa'araka al-ihsan sohbatuka ila man huwa aswa'u halan minka." Fa'araka al-ihsan. Tapi kamu akan merasa baik. Kenapa? Karena kamu bersahabat, berguru, berkawan, bermajlis, berthariqah, berkomunitas dengan orang yang lebih jelek daripada kamu. Ya. Pernah nggak ketemu orang? Terus bilangin sama temannya, ini paling soleh nih di tempat gua nih. Teman-temannya narkoba semua, dia ngelem. Ngelem doang, insya Allah. Ngelem disebut soleh.
Jadi kapan kita tahu kalau kita ini kurang baik? Datang ke orang yang lebih baik. Nah, ini berbeda dengan hadis. Kalau dalam hadis, dalam bab dunia, la tanzur ilaman fawqaka. Dalam bab dunia, kamu jangan pernah melihat orang yang lebih dari. Ini urusan hati, bukan di pikiran. Kalau di pikiran boleh. Supaya semangat kerja boleh. Tapi dalam urusan kolbu jangan. Nanti kita iri dengki kepada orangnya. Nyesek loh ngelihat. Coba yang sudah ngikutin training-training cepat kaya. How to be a rich man. Saya geli tuh dengan begitu-gitu. Karena setahu kita, kaya itu jalan hidup orang. Kalaupun dia berbagi, dia tidak akan berbagi jalan. Dia cuma berbagi hasil senungnya. Yang dia bagi cuma pengalaman dia. Belum tentu pengalaman dia cocok sama kita. Benar nggak? Benar ya? Ilmu kedokteran itu sama. Cuma dokternya kok bisa beda-beda. Kok kita nyaman sama dokter Fulan tapi nggak nyaman sama dokter Fulan? Kenapa? Karena wadahnya lain. Si wadah ini anugerah dari Allah SWT. Si dokternya itu. Ya. Kolbu dia sebenarnya. Rumah makan Padang banyak. Benar nggak? Kenapa antum senangnya cuma itu-itu aja ya? Rumah makan sederhana aja banyak. Ada apa tuh lagi banyak? Banyak tuh depan tuh. Ya. Hah? Bintaro. Ya. Tapi kok kita nggak senang ke yang ono, senangnya ke teman-teman ngomong apa? Ah, teh telurnya nggak enak. Yang ini enak nih. Apa masalahnya? Bahan sama, merek sama. Kolbu orang yang ngaduknya yang beda. Energi rasa dari kolbu dia itu yang beda. Karena dia membuat dengan cinta. Ini yang berbuat karena dia disuruh. Ada yang dibuat karena terpaksa. Itu beda loh. Maka di hari apa namanya, yang ahli masaknya itu, chefnya itu. Chefnya lain, lain rasa. Betul nggak? Bilang aja betul. Man sahibal akmal minhu alan talashat nafsu wastash'ara kamalan. Kata Imam Al-Khatib Al-Waziri. Siapa saja yang bersuhbah, berkawan, bermajlis, berguru dengan orang yang hal dia ideal. Akmal ini kalau terjemahan harfiah sempurna. Tapi saya menyampaikan lebih ideal. Talashat nafsuhu. Maka jiwa dia akan merasa talashat. Ya, mulai nggak pede. Ya, orang kayak aku. Pantas duduk sama dia. Gitu. Wastash'ara kamalan. Maka dia akan merasakan ada nurani yang sempurna pada orang itu. Wa man sahibal anqas fahuwal maghbun bi ru'yati nafsi wa amali al-maftun. Tapi kalau berkomunitas dengan orang yang tidak baik, orang yang bukan, kita nggak sebut baik, di sini bahasanya enak sekali. Ideal kurang ideal. Karena dalam tasawuf tidak baik nyebut orang tidak baik. Apalagi bahasa Indonesia hari ini. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kayaknya tahu ya, bosan juga dengar ngomong gitu. Waman sahibal anqas fahuwal maghbun. Siapa yang dia udah tahu dirinya kurang ideal, lalu berkawan dengan orang yang kurang ideal daripada dia, maghbun, dia merugi. Gak akan di-upgrade. Itu maksud Imam Syafi'i. Safir tajid iwadan. Udah, kamu jangan stagnan di satu tempat. Jalan. Makanya Imam Syafi'i gurunya banyak. Dia nggak berhenti di satu guru. Di saat itu tidak ada orang yang lebih afdal dari Imam Malik. Nggak ada yang lebih afdal. Tapi selesai belajar dengan Imam Malik, dia jalan. Karena dia sudah tahu apa kata murid-murid Imam Malik. Kadang kami mendengar Imam Malik mengulang satu bagian, itu beliau bicarakan selama kami ngaji sudah 30 kali. Tapi mereka ikut ngaji. Dan Imam Syafi'i tahu batas, oh guruku batasnya di situ. Maka beliau cari yang lain. Karena Imam Malik ini cuma dua negeri aja yang dikunjungi.
tempat tinggal dia, Madinah, lalu Mekah. Nggak pernah kemana-mana. Ketika orang bertanya tentang hukum anjing laut, yang kebayang oleh Imam Malik, anjing jalan-jalan di tepi laut. Benar nggak? Akhirnya beliau mengatakan haram. Ya, tapi ketika dijelaskan, bukan itu wahai Tuhan. Al-kalb al-bahr, apa? Kilabul bahri, atau bahasa Arabnya Bu ya? Kalbul bahri. Anjing laut itu ikan berkumis. Mirip dengan guguk. Apa kata beliau? Oh, kalau begitu nggak haram. Tuh, Imam Malik cepat melihat seperti itu. Imam Syafi'i melihat, oh aku harus safar. Tajid iwadan, kamu akan dapat guru pengganti, kawan pengganti, rezeki pengganti. Tapi jangan ditambahin pasangan pengganti. Allahumma sholli ala biru'yati nafsihi wa a'malihi al-maftun. Kalau kita di situ-situ aja, apa yang terjadi? Orang akan melihat dirinya wa a'malihi. Ini dua dosa kolbu. Melihat diri itu namanya sombong. Melihat amal, dua, ujub dan riya. Menganggap diri kita ini sesuatu, itu namanya sombong. Ini hati-hati pengurus, hati-hati orang yang sudah berdonasi, hati-hati yang sudah berkorban untuk masjid ini, untuk majelis di sini. Yang sudah korban pikiran, dikata-katain orang, sudah korban waktu, proposal kemana-mana. Jangan pernah menganggap sudah beramal. Cukup katakan, Alhamdulillah Allah ikut sertakan aku dalam membangun rumahnya. Gitu. Karena sekali kita ngomong, Alhamdulillah, berkat ini masjid jadi juga. Kibur, sombong. Itu masjid pasti jadi konflik. Bakal jadi konflik. Maka nggak perlu masjid besar. Cukup masjid sebesar ini. Ya. Tapi minim konflik. Gimana Pak Ketua? Minim konflik? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah beliau setiap pengajian datang terus. Jarang nggak datang. Selama pengajian sama ini datang terus ya. Begitu ya. Alhamdulillah. Cuma beliau nih sakit waktu itu ya. Sampai sekarang datang terus, coba tuh bayangin. Ya, sudah diambil sebagian dari dirinya, tapi nggak mau kalah sama orang. Yang jalan-jalan sholat jamaah, malu sama beliau. Wa a'malihi, memandang amal, ada dua penyakit tumbuh. Pertama apa? Ujub dulu. Ujub ini kagum kepada diri amalnya. Ya, dan yang ketiga, riya. Nah, riya ini yang gawat. Ya. Riya itu yang paling bahaya bukan ingin dipuji, tapi takut disinggung orang. Pantang disinggung orang. Itu ciri-ciri riya ada di kolbu. Pantang disinggung orang setelah bekerja. Kalau belum ngapa-ngapain disinggung orang wajar. Tapi sudah berbuat masih disinggung. Itu yang luar biasa kalau keluarnya masih enak. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Orang yang disebut kekasih Allah itu, meskipun di kolbunya ada luka, dia tidak menampilkan luka lewat lisannya. Bisa nggak begitu? Berusaha ya. Kenapa antum bilang berat? Karena kurang cinta. Ya, karena masih kurang cinta. Coba beliau-beliau ini kan cinta masjid. Di saat orang udah tidurnya belum tidur, biasa aja. Bagi kita kan berat. Jam tidur ngurusin umat itu berat. Doain orang sulit kan? Coba hari ini sudah doain orang lain belum? Paling doain orang tuanya. Adakah kita mendoain sahabat? Adakah kita mendoakan orang-orang lain? Kayaknya jarang. Lagi di jalan, doain orang yang sedang berkendara. Pernah nggak? Tuh, gimana mau jadi wali Allah? Kekasih Allah itu amalannya sederhana. Dia tidak hanya mementingkan dirinya.
Haji umroh, doain siapa? Ya Allah, depan depan multazam nih. Proyekku ya Allah. Rumahku belum lunas ya Allah. Jadi udah nyampe di tempat paling suci, kolbunya belum suci. Yang kebayang masih urusan dunia. Yang dia bawa, bener kan Allah ngomong begitu? Wa minan nas, di antara manusia ada yang ngomong, ya Allah, atina fid dunya hasanah. Duniaku ya Allah, duniaku. Proyekku. Aku nyalek ya Allah. Uh, itu haji kemana ramai sekali. Para caleg. Ramai sekali. Bahkan capres juga ada 2. Calon gubernur. Masya Allah. Benar-benar banyak. Semoga ada yang ingetin beliau-beliau. Jangan sampai di depan multazam doanya cuma urusan politik itu. Ya. Kalau antum depan multazam mau, ya Allah, zuat sani ya Allah. Paham nggak? Paham ya? Allahumma sholli ala sayyidina. Nah, satu kalimat terakhir lagi. Ma qalla amalun, biasanya 3 apa ya? Benar 3. Ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin wa ma kathura amalun baraza min qalbin raghib. Ya, nomor 55 kalau di situ. Ma qalla, tidaklah satu amal dianggap sedikit. Baraza, dia muncul dari diri yang kolbunya zuhud, tidak cinta dunia. Amalnya nggak dianggap sedikit. Amalnya dianggap besar. Contoh, duit cuma ada 20.000 di dompet. Celengan lewat. 20.000-nya dikeluarin. Cuma 20.000. Itu lebih afdol daripada yang di dompetnya 1 juta, yang dikeluarin cuma 100.000. Cuma 10%. Ini 100% dia keluarkan. Karena duit dia cuma 20.000, di rumah nggak nyimpan juga, dikeluarin. Mana yang lebih tinggi? Maqalla amalun baraza min qalbin zahidin. Kalau dia emang kolbunya zuhud, tidak cinta dunia, Allah mandangnya besar. Allah pandangnya besar. Maksud sederhananya apa? Gak ada amalan yang ribet kalau sudah tidak cinta dunia. Jadi kapan amalan terasa ribet? Kalau cinta dunia. Pengen gak dihargai orang? Kalau ingin dihargai orang, maunya orang gini dulu sama kita, nyapa kita duluan, senyumin kita duluan, benar nggak? Nah, itu dunia sederhana loh. Nah, orang yang sudah nggak cinta dunia, dia ulurkan tangan duluan, dia ucapkan salam duluan, dia kasih senyum duluan. Itu dunia yang kecil, dunia diri. Coba mulai praktekin. Tapi jangan senyum sendiri. Ada teman kita, lama nggak ketemu, lama nggak jumpa, kita ulurkan tangan, ke senyum dulu. Sapa dia, Assalamualaikum. Ya, atau kalau dia agak kagok dengan bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Pagi bro, gitu ya. Boleh lah. Yang penting siapa kasih senyum. Orang yang tadinya tegang langsung itu. Kadang-kadang ada orang, amalan dia cuma nyapa dan senyum setiap hari kepada orang yang ditemui. Itu jadi wali, meninggalnya jadi wali Allah. Daripada yang banyak sholat, terus ngeliat orang, celananya kurang naik. Maaf ya, maaf. Wa ma kathura amalun baraza min qalbin raghibin. Tidaklah dianggap banyak amalan yang tumbuh baraza. Baraza itu secara harfiah tampak, tumbuh, tampil. Min qalbin raghibin, dari kolbu yang ingin viral, yang ingin dipuji. Jadi kenapa banyak orang buat kajian, tapi tidak Allah angkat kajiannya? Karena kolbunnya raghibun fid dunya, raghibun fi syuhrah. Masih ada ingin cinta, popularitas. Yang itu nggak benar. Yang ada itu, kita menumpang dalam nama Rasulullah. Bagaimana caranya? Ceritakan beliau. Kalamkan tentang beliau. Maka nama kita akan diikut sertakan. Jadi nggak ada orang memviralkan Nabi Muhammad, nggak ada.
Ada orang viral karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Ya? Jadi nggak usah kemudian bermimpi Instagramnya banyak. Apa? Itu follower apa viewer? Follower. Nggak punya soalnya. Dulu ada terus tutup. Nah, ini kalam penutup dari para sahabat ya, kepada tabi'in. Kelompok tabi'in ini banyak amal. Seperti orang-orang hari ini, hampir tiap bulan umroh. Sekali 3 bulan umroh. Setahun bisa 2, 3 kali, 4, 5 kali umroh. Setiap tahun haji. Kalau ngeluarin duit tuh, Masya Allah. Tapi apa kata sahabat, yang sahabat ini sudah sahabat-sahabat yang minoritas karena mereka sudah banyak yang meninggal, sisa sedikit sahabat. Apa kata beliau? Kepada yang suka beramal tadi. Antum ayuhat tabi'i. Kalian wahai tabi'in. Aktsaru a'malan min ashabi Rasulullah SAW. Kalau amal kuantitasnya sangat banyak sekali. Wahum khairu minkum. Tapi sejauh pandangan kami, tetap saja sahabat yang tidak banyak amal itu lebih mulia daripada kalian. Kanu azhad fid dunya. Apa sebabnya? Karena mereka kolbunya tidak terikat dengan dunia. Hari ini banyak orang sholawat 70.000, tapi urusannya politik. Hari ini banyak orang baca nama Allah, 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 tapi supaya dia sakti. Dia kalau ada yang nyantet nggak tembus. Ya, ada yang teluh nggak tembus. Ada orang yang setiap malam wirid 5.000. Supaya apa? Kalau besok dia ngobatin orang, ampuh. Urusan dunia semua. Mau sampai kapan begitu? Kapan kita duduk, zikir cuma 100, tapi fokus. Bahwa itu, ya Allah, aku sedang belajar tulus menyebut nama Engkau. Bukan supaya diriku tenang, bukan supaya rezekiku lancar, bukan supaya bebas dari neraka, bukan karena ingin beli surga. Tapi karena memang Engkau pantas untuk dipuji. Engkau pantas untuk disebut. Aku adalah hambamu yang hina, tidak pantas bersyarat apa-apa. Cobain malam ini. 100 saja nyebut nama Allah. Pasti nikmat. Kalau belum nikmat, berarti perlu ditalkin. Perlu ditalkin. Nah, barangkali itu ya, mahar cinta, mahar menikmati cinta kepada Allah. Amal kepada Allah cuma satu. Talaqud dunia. Menalak dunia. Tapi bukan membuang fasilitas dunia dari fisik. Secara fisik kita tetap ambil dunia, tapi di kolbu jangan sekali-kali dia diberi ruang. Ya, innallaha ghayurun, Allah Maha Pecemburu, jangan pernah buat Allah cemburu. Ya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita satu sir rahasia ini. Amin ya rabbal alamin. Silakan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya. Kami persilakan sebutkan namanya Pak, dari mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namanya? Imam Pak, dari Bojonggede. Imam. Tidur aja imam. Sebelumnya terima kasih untuk sajian rohani yang luar biasa pada malam hari ini. Alhamdulillah sedikit mengobati kegalauan saya. Padahal Allah menunjukkan saya untuk kesini malam ini, dan pertama kali bertemu dengan Buya langsung, yang sebelumnya hanya online melalui media sosial, TikTok tadi sebenarnya salah satunya, YouTube dan lain sebagainya. Izinkan saya bertanya, ini mungkin masih bagian dari kegalauan saya tadi Pak Ustadz. Dimana pertanyaan saya adalah, apabila kita telah bergolongan atau berharokah, ini termasuk kepada sohbah dalam kajian kita malam hari ini.
Tapi sampai di titik tidak ada upgrade dari sisi kolbu. Apakah mungkin atau tidak masalah untuk kita berpindah atau mencari sohbah lain, padahal kita telah terikat dengan sohbah tersebut dengan sebuah misak yang dipersaksikan. Baik, itu untuk pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Imam dari Bojong. Bojong Gede itu di mana tuh? Oh, iya ya. Setelah pengasinan ya. Iya, iya. Apakah kita kalau sudah ikut satu harakah pergerakan, satu komunitas, satu tarbiyah kah, atau tariqah kah, atau terserah ya. Tapi tidak ada upgrade dalam kolbu. Perlukah pindah gitu ya? Sebenarnya bukan pindah, yang perlu itu upgrade. Dan upgrade-nya tidak mesti di situ. Itu handphone dan laptop kita, tablet kita, itu ada upgrade aplikasi. Kalau enggak dia nggak jalan baik, nggak bagus. Kenapa ada orang hari ini tidak mau upgrade ma'rifat di dalam kolbunya? Kolbu ini isinya apa itu yang keluar? Kalau di kolbunya tidak ada ma'rifat, nggak keluar ma'rifat. Di kolbunya bab politik, keluarnya politik. Di kolbunya bab kebencian, keluar kebencian. Kalau dia belum beres kolbunya, terus ngomong agama, maka agama dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kebenciannya. Jika itu terjadi, kayak yang terjadi nanti gelisah. Kolbunya gelisah. Saya nggak di-upgrade. Kolbu itu bahasa Arab artinya sesuatu yang dia naik. Naik. Begitu. Itu kolbu. Jadi kolbu itu nggak boleh stagnan. Dia mesti meliuk-liuk terus. Ya taqallabu. Dia mesti selalu bergerak dinamis. Coba badan kalau nggak gerak sakit nggak? Kolbu kalau dia tidak di-upgrade, dia akan stres. Disitulah ada orang stres. Hidupnya stagnan. Makanya orang butuh hiburan. Ada hiburannya ke Bogor, hiburannya ke pantai. Tapi kata Ibnu Athaillah, kenapa engkau berpindah dari minal akwan ilal akwan? Dari kaun ila kaun, dari alam kok pindah ke alam lagi? Teman saya dari senang main motor, kemudian senang diving, udah berhenti lagi diving, ini lagi, nggak berhenti. Dia kemudian bingung, saya harus ngapain ya? Kata Ibnu Athaillah sederhana, kapan engkau akan pindah? Hobimu bukan lagi safar dari makhluk ke makhluk, tapi dari makhluk kepada Khalik. Dan itu nggak mungkin, kecuali dengan komunitas yang kolbunya sudah bertahta, sudah bersemayam di situ cinta rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada kalam dari ulama kita, qalbul mu'min arsyullah. Lebih dari Baitullah. Qalbu mu'min itu tempat bersemayamnya kasih sayang Allah. Dan isinya kasih sayang. Bukan kemudian konspirasi. Konspirasi itu asik di sini, tapi tidak asik di kolbu ini. Kolbu kita capek sekali. Coba selama pandemi, itu banyak channel-channel yang kemudian membahas secara konspirasi, benar nggak? Bukannya tambah tenang, kita malah tambah gelisah. Jadi, kalau menjawab karena konsisten dengan kitab ini menukil satu hadis. Hadis pertama di Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Orang yang hijrah kolbunya dari makhluk kepada Allah pasti sampai. Tapi kalau ingin benar tapi malah terjebak pada siasah politik, pergerakan-pergerakan yang sifatnya masih ngurus yang zahir-zahir ini, dia akan gelisah. Oh, terus kita mau sekuler? Enggak. Bagaimana mau mentadbir alam? Kita belum kenal dengan Rabbul Alam. Ya, kan mau jadi khalifah di muka bumi tuh. Bagaimana cara mau menjadi khalifah di muka bumi? Kan itu cita-cita semua orang pergerakan. Jangan dikira saya nggak ikut pergerakan. Saya ikut pergerakan juga, ada macam-macam pergerakan. Tapi ketika ketemu hadis Nabi Imam Ahmad itu, di situ saya bertobat. Apa kata Nabi SAW? Nanti khilafah akhir zaman itu
ala minhajin nubuwah. Minhaj kenabian. Kenabian sudah selesai, tapi manhajnya terus diteruskan. Dan nubuwah itu firruh, di dalam ruh. Maka kita buka kajian ruh. Walaupun kemudian orang marah-marah begitu, biarin aja. Lanjut terus. Cuma ada yang kemudian kita tutup, ada yang kita teruskan. Gitu. Mesti. Jadi rohani kita minta terus, Mas Imam. Enggak akan pernah puas. Dia itu elastis. Bagaimana cara menjaga kolbu ini biar elastis? Serahkan dia kepada yang menggerakkannya. Dan dalam hadis yang sahih disebutkan, qulubu bani Adam baina isba'ain min asabi'ir rahman. Kolbunya manusia ada di antara dua jari-jari Tuhan. Tuhan di situ bahasanya Rahman. Berarti kolbu itu dikembalikan kepada zat yang maha penyayang. Berarti kolbu ini akan mengalami kembali ke fitrahnya yang sangat elastis itu jika dia penuh kasih sayang. Coba ikuti majelis yang mengajarkan kasih sayang yang unlimited. Ya, selamat mengupgrade kolbu, Mas Imam. Ada lagi, Bapak, Ibu? Ibu, mungkin dari ibu-ibu? Janjian nih berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Ya. Nama saya Adam dari Bogor. Pedalaman, Ustaz. Nabi Adam. Saya Bogornya Bogor hutan, Ustaz. Alhamdulillah dengan itu Allah bisa hadir di sini. Saya ingin bertanya tapi mungkin agak sedikit keluar dari tema, Ustaz. Bisakah seorang pendosa yang ingin belajar bertaubat bertemu Nabi Muhammad SAW? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangankan pendosa, onta aja ketemu Nabi Muhammad. Benar nggak? Pohon kurma, Nabi mau buang air kecil. Nabi ini kan nggak mau buang air kecil kelihatan. Dia panggil, ta'ali, ayuhan nakhla. Pohon kurma sini. Pohon kurmanya jalan. Hadis sahih itu. Pohon aja bisa ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, saya kotor. Emang siapa yang bersih? Emang Ar-Razi bersih? Emang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu orang bersih? Enggak. Mereka semua merasa dirinya pendosa. Semua sahabat itu merasa dirinya pendosa. Disitulah mereka bisa bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Abu Bakar tidak berani tetap Rasulullah SAW. Karena dia merasa nggak pantas. Sayyidina Umar berani tapi sekali. Sayyidina Utsman nggak berani. Ya, nunduk terus. Kalau Abu Bakar buang muka kemana? Bukan buang muka. Dia merasa dirinya nggak sanggup melihat Nabi SAW. Ya. Untung aneh bukan Nabi kan. Ya. Nggak akan berani kita natap baginda Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi kan nama dia, Nabi Adam. Tapi Abu Jahal ketemu Rasul. Abu Jahal hanya ketemu ponakan dia. Abu Jahal, Abu Lahab, ketemu keluarga dia. Dia nggak ketemu Muhammad Rasulullah SAW. Dia cuma ketemu Muhammad bin Abdullah. Ya. Dan hadis yang saya paling suka dan sering saya baca, di sini pernah saya baca 2 kali. Ya. Hadis ini bolehlah kita ulang. Ya. Kullu bani Adam khatta'un. Semua keturunan Adam, kan nama dia lagi kan? Semua keturunan Nabi Adam khatta'un, pasti salah, pasti pendosa. Tapi sebaik-baik pendosa, sebaik-baik orang yang salah, yang mengaku salah. Itu yang disebut tawabun itu bahasa Arab, tawab, taubat. Taubat itu bahasa Arab. Terjemahan taubat paling gampang apa? Mengaku dan menyesali.
dan tidak berniat mengulangi. Kalau nanti terulangi itu lain cerita. Yang penting jangan niat. Hari ini kita tobat. Besok kita kan nggak niat. Kalau besok terjadi, emang antum tahu besok masih hidup. Jadi itulah was-wasnya syaitan yang mengatakan, gak usah nanti aja pas tua. Ya, udah 60 tahun umur, nanti aja pas tua. 60 tua. Tapi syaitan masih ngomong begitu loh. Nanti aja pas tua, tobat tuh cukup sekali. Nah yang ngomong begitu, itu ustadznya lisannya lagi dipinjam sama syaitan, tapi dia nggak sadar. Ya. Kita tidak pernah menghalalkan satu maksiat. Tapi kalau takdirnya antum berulang-ulang kembali, terus tobatnya sekali doang, cukup. Sederhananya, baju kotor dipakai tiap hari nggak? Nyucinya sekali aja nanti. Nanti aja cucinya. Ya. Nah, logika itu jangan pakai logika tobat sambalado, enggak. Enggak, kita enggak pakai logika sambalado. Itu logika orang Padang aja itu ya, orang kampung saya. Kalau sambalado itu kan semakin pedes semakin enak. Taubat itu bukan taubat sambalado. Taubat itu taubat seperti baju. Dan ini dikalamkan oleh Imam Qushairi, Imam Ghazali, hatta imamnya Salafi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Ibnu Taimiyah itu ditanya sama muridnya Ibnu Qayyim dan murid-murid yang lain. Tuan Syekh, dia pakailah jawabannya Al-Qushairi. Tuan Syekh, kalau kita zikir sama istighfar duluan mana? La ilaha illallah sama astagfirullah lebih afdol yang mana? Yang mana yang lebih afdol? Hadisnya afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir paling afdal la ilaha illallah. Ayo gimana? Afdalu dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Pertanyaannya sekarang, kalau dihadapkan satu pertanyaan, la ilaha illallah atau astagfirullah yang lebih afdal? Apa jawaban Qushairi yang diulang oleh Ibnu Taimiyah? Kalau bajumu kotor, nggak pakai sambalado Ibnu Taimiyah. Qushairi nggak pakai sambalado. Siapa yang pertama kali menggunakan taubat dengan sambalado? Akhirnya orang jadi takut bertobat. Yang tepat ngikutin imam terdahulu, ya mereka menggunakan analognya baju, pakaian. Jika pakaianmu kotor, engkau pakai dulu atau engkau parfumin dulu atau engkau cuci dulu. Ya, kalau sudah suci, baru afdalul dzikri la ilaha. Kalau sudah dibersihin istighfar, baru afdal zikri la ilaha illallah. Tapi kalau belum, nggak akan nyambung orang baca la ilaha illallah. Itu sebabnya zikir jamaah dimanapun la ilaha illallah tidak akan mampu menyerap ke dalam kolbu, terserap ke dalam batin, kalau dia belum mandi istighfar. Ya, mandi tobat istighfar. Mengguyur dirinya dengan taubat. Jadi sangat mungkin. Dan bagaimana indahnya Rasulullah SAW mengatakan, saya di situ melihat, ya Allah, Rasulullah itu memberi harapan untuk para pendosa dengan kalimat sederhana aja. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih mi'at marrah fi kulli yawm. Kalian gak usah khawatir ya para pendosa, kata beliau. Aku pun merasa berdosa dan beristighfar setiap hari 100 kali. Maka Sayyidut Tawabin, Sayyiduna Nabi SAW. Penghulu ahli tobat, Sayyidina Nabi. Jadi kalau tanya, mungkinkah para pendosa yang mau bertobat bertemu beliau? Saya jawab, amkan, bahasa Arabnya. Apa arti amkan? Sangat mungkin. Justru itulah pintu ketemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tenang dulu, tobat itu ada 3. Ada tobat awam, ada tobat salik, ada tobat khawas, al-arifin. Tobat awam dari dosa zahir. Maka banyaklah hari ini orang pergerakan hanya ngurusin zahir, lalu kolbunya dia lupa bahwa dia ada kesombongan. Dia kalau ngeliat kelompok lain, dia tidak mengajak kolbunya bertobat, nggak mengupgrade kolbunya. Dan yang kedua, kelompok salik, dia sibuk membersihkan nafs jiwanya supaya kolbunya tidak terganggu. Nah, mereka inilah insya Allah yang sudah mulai ikut kajian hikam, sudah mulai masuk ke sini.
Ya, ini kabar gembira buat antum, tapi jangan senang dulu. Ini belum beres ini. Ini masih panjang jalannya ya. Mulai kemudian mengistighfarkan isi hati, isi pikiran. Itu udah mulai jadi salik. Cuma ada yang saliknya umum, ada saliknya khas. Yang khas ini sudah bermursyid secara sudah talqin kah, sudah bayat kah. Ya. Kalau ya masih ikut kajian umum. Ya kalau mau santai-santai dulu umum aja lah dulu, yang penting haji. Ya, takut kan? Dan yang ketiga ini taubatul khawas, taubatul arif, tobatnya orang yang kenal Allah, orang-orang spesial. Bagaimanakah mereka tobat? Ada ungkapan yang sering dibaca, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Amal baik menurut orang awam, menurut orang soleh, tapi itu masih dianggap buruk dosa oleh orang-orang yang khawas. Orang-orang yang sudah didekatkan kalbunya kepada Allah. Contohnya apa? Tadi, ya, orang-orang udah ngerasa dirinya dengan istighfar itu benar. Orang-orang merasa dengan tahlilnya dia ahli tauhid. Imam Al-Kharraz nukil satu kalam. Ya. Kamu memandang dirimu bertauhid, itu pun masih syirik khafi. Berarti nanti kamu akan punya kesempatan memandang orang lain tidak ahli tauhid. Itu kau. Berarti semakin orang bertauhid, dia semakin memandang dirinya tiada. Itulah hakikat istighfar. Istighfar itu, ya Allah, aku leburkan diriku, keakuanku dalam keakuan. Baru takbirnya sahih berasa. Jadi kalau sebelum sholat, baca syahadat, istighfar dulu sebentar. Ya. Baru pasang niat. Jangan main langsung masuk aja. Kita mau masuk ke masjid aja wudhu dulu. Mau masuk sholat, batinnya harus ikut dulu berwudhu. Kali dari pintu situ ke masuk sini, ngeliatin orang merasa, ini bukan harus sunnah. Ya, pas lihat, jenggotnya kurang sahih. Pas ngeliat, ini kayaknya pendukung Anies nih. Yang satu lagi, ini pendukung Ganjar. Jadi mikirnya begitu. Menilai kesolehan orang cuma karena persoalan-persoalan yang luar-luarannya semua. Dan itu sudah menodai banyak kolbu kita selama beberapa tahun ini. Masih mau begitu? Itu nggak mau lagi ya. Cukup lah ya. Baik, mari teman-teman semua kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama-Mu yang Maha Pengasih, dengan nama-Mu yang Maha Penyayang, kami bermohon ya Allah. Bermohon sampaikanlah salam kami, cinta kami kepada hamba-Mu yang terkasih, hamba-Mu yang tersayang, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, betapa kerasnya kalbu kami jika entah mengenal baginda Rasulullah SAW. Jika pepohonan mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jika semuanya merindukan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kayu yang menjadi sadaran beliau menangis ketika ditinggalkan oleh beliau. Betapa kerasnya hati kami ya Allah. Tidak bersalawat pun hati kami masih merasa biasa ya. Tidak bersalawat, tidak ingat Rasulullah, hati kami masih merasa normal-normal saja ya Allah. Keras hati apakah namanya ini ya Allah. Wasfi qulubana ya Allah. Ya Syafi, ya Syafi. Bijahi tabibil qulub Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, obatilah kolbu kami yang keras ini. Amin. Kolbu kami yang membatu ini. Amin. Dengan kemuliaan, dengan kelembutan kolbu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, sebelum kami datang ke majelis mulia ini, di kolbu kami masih ada rasa iri dan dengki.
Setelah kami keluar dari majelis ini, ya Allah, tolong hilangkan sifat iri dengki kami, ya Allah. Ya Allah, sebelum masuk majelis ini, ya Allah, di hati kami masih memandang kesolehan diri kami. Masih memandang diri kami lebih baik daripada kelompok sebelah, daripada kawan, tetangga, ataupun orang yang hadir bersama kami. Maka setelah kami pulang kepada rumah kami, ya Allah, arahkan kalbu kami menjadi lebih tawadhu. Tidak sibuk dengan aib orang lain, tapi sibuk dengan aib diri sendiri. Allahumma ya Allah, jika sebelum ke tempat yang mulia ini, ya Allah, kami masih keras kepada keluarga kami, masih berkata kasar kepada pasangan kami, kepada semua orang yang telah dekat kepada kami, maka ubahlah ya Allah. Layyin qulubana ya Allah. Maka lembutkan kalbu kami, ya Allah. Lembutkan perkataan kami, ya Allah. Lembutkan sikap kami, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Nur, ya Nur. Imla' qulubana binurika, binuri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalbu kami penuh dengan noda, penuh dengan kegelapan, kegelapan dosa, kegelapan keangkuhan, kegelapan lalai mengingat Engkau, ya Allah. Maka ya Allah, terangilah, penuhilah kalbu kami dengan cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Engkau, ya Allah, ya man huwa nurus samawati wal ard, ya man huwa nurun ala nur. Allahumma ya Allah, alirkanlah cahaya dari kalbu baginda mengalir ke dalam pikiran kami, mengalir ke dalam dada kami, melimpah ruah ke dalam tetangga kami, ke dalam keluarga kami, kepada kawan kami, dengan akhlak yang baik, dengan kata-kata yang bijak. Allahumma ya Allah, ya Razzaq, ya Razzaq. Selama ini ya Allah kami menyebut kata Razzaq yang maha memberi rezeki. Kami hanya meminta rezeki yang zahir. Kami hanya meminta uang, dunia, kemewahan-kemewahan. Tapi kami lupa kemewahan kalbu, ya Allah. Maka malam ini ya Razzaq, ya Allah, yang maha memberi rezeki, farzuq qulubana nura, farzuq qulubana ma'rifatan, farzuq ruhana qurba. Ya Allah, berilah kami rezeki yang lebih mulia dari rezeki yang materi. Rezeki kedekatan kepada Engkau. Rezeki mengenal baginda Rasulullah SAW. Rezeki merindui Rasulullah SAW. Rezeki memandang indahnya wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya Allah, berikan juga kami rezeki bersuhbah, bersahabat, berguru, bermajlis dengan orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Yang batinnya sudah fana, sudah karam, sudah tenggelam dalam keakuan Engkau, ya Allah. Tidak ada lagi keegoisan mereka. Yang ada hanyalah Engkau yang maha akbar. Engkau yang maha besar. Allahumma ya Allah, jika Engkau malam ini memberikan kami air mata yang mengalir, jadikan air mata ini mampu memadamkan api neraka, api kemurkaan. Jangan jadikan air mata ini air mata yang ria, air mata yang buat kami merasa lebih suci daripada orang lain. Jika kami tidak Engkau beri kelembutan hati itu, ya Allah, Engkau tidak alirkan air mata kami. Mohon ya Allah, sekedar lembutkan hati kami, meskipun hanya malam ini, ya Allah. Allahumma ya Allah, akhir ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Kami memohon ya Allah kebahagiaan di dunia dengan dapatkan majelis-majelis yang merindui Engkau, yang mencintai Rasulullah, majelis-majelis yang memimpin kami husnul khatimah. Dan juga ya Allah kami memohon syafaat Nabi-Mu di akhirat, hasanah fil akhirah, kami bersama Nabi Engkau di akhirat. Dan izinkan juga ya Allah kami memandang wajah jamaliyah, wajah keindahan, wajah rahmaniyah, wajah rahimiyah, wajah uluhiyah di sorgamu bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ya Rabbana, ikhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
واختمنا والحاضرين بالخير آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا اللهم محمد. صل الحمد وسلم. لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله.